Jadi di dunia nyata ini ada banyak sekali fenomena, ya. Nah, seringkali bahwa fenomena itu sulit untuk dipahami. Oleh sebab itulah dibutuhkan cara sederhana yang dapat menuangkan fenomena itu ke dalam bentuk yang lebih teratur, ya, di mana cara itu disebut dengan membangun model matematika. Nah, ada yang tahu model matematika itu apa? Ada yang tahu model matematika itu apa? Nah, jadi model matematika itu adalah terjemahan dari fenomena dunia nyata ke dalam bahasa matematika. Nah, jadi model matematika itu adalah terjemahan dari fenomena dunia nyata ke dalam bahasa matematika, ya. Nah, misalnya fenomena ini, ya, yaitu hubungan lama waktu belajar dengan nilai UTS mahasiswa. Nah, kalau fenomena ini diterjemahkan ke dalam bahasa matematika, maka akan menjadi seperti ini, ya. Y sama dengan 40 tambah 5X, ya. Di mana X itu adalah lama belajar dan Y itu adalah nilai UTS. Nah, misalkan seorang mahasiswa itu dalam waktu seminggu dia tidak belajar sama sekali. Berarti nilai UTS-nya ini menjadi berapa? Ada yang tahu? Misalnya nih, lama belajar mahasiswa itu 0 jam gitu. Berarti nilai UTS mahasiswa itu menjadi berapa? 40, Pak. Ya, 40, ya. Bagus. Artinya apa? Y sama dengan 40 itu artinya apa? Iya. Jadi begini, ya. Ketika seorang mahasiswa itu tidak belajar sama sekali, maka nilai UTS yang didapatkan itu adalah 40, ya. Nah, ketika misalnya lama belajarnya ini 6 jam, berarti berapa nilai UTS-nya jadinya? 70, Pak. Iya, 70, ya. Kemudian jika misalnya lama belajarnya ini adalah 10 jam, berarti nilai UTS yang didapatkan itu berapa? 90, Pak. 90, Ya, Kak. 90. Nah, berarti dari penjabaran saya tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa hubungan dari lama waktu belajar dengan nilai UTS mahasiswa ini? Semakin lama mahasiswa belajar, maka nilai UTS-nya semakin baik, Pak. Ya, bagus, ya. Jadi semakin lama mahasiswa itu belajar, maka nilai UTS-nya itu makin bagus, ya. Nah, kemudian, ya, fenomena selanjutnya adalah kita ingin mengetahui misalnya hubungan jumlah iklan produk terhadap volume penjualan. Nah, misalkan jika fenomena ini diterjemahkan ke model matematika, ya, atau bahasa matematika, dia akan menjadi ini, ya. V sama dengan 100 tambah 6J, di mana J itu adalah jumlah iklan, sementara V itu adalah volume
penjualan gitu. Nah, misalnya J-nya adalah 5. Artinya adalah banyaknya iklan yang dirilis itu adalah 5. Berarti berapa volume penjualannya? 130, Pak. Ya, bagus. 130. Nah, ketika misalnya jumlah iklan yang dirilis itu adalah 10, berarti volume penjualannya jadi berapa? Jadi berapa? 160, Pak. 160. Ya, betul ya. Jadi 160. Artinya apa? Apa yang bisa disimpulkan dari hubungan jumlah iklan produk terhadap volume penjualan ini? Semakin banyak jumlah iklannya, maka volume penjualannya juga semakin banyak, Pak. Iya, bagus. Tapi yang lebih mendalamnya itu adalah semakin banyak ya perusahaan itu melakukan promosi, maka penjualan produknya juga makin meningkat, ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas sedikit ya tentang apa yang dimaksud dengan model matematika. Nah, sekarang saya pengen nanya nih, apa model matematika yang sudah saya jelaskan tadi? Apa yang dimaksud dengan model matematika? Yang baru saya bahas beberapa menit yang lalu. Ada yang masih ingat? Dalam bahasa matematika. Ya, bagus ya. Jadi model matematika itu adalah terjemahan fenomena dunia nyata ke dalam bahasa matematika. Nah, jadi model matematika ini ya berdasarkan parameter atau koefisien dari modelnya itu dibedakan atas model linear dan model nonlinear. Jadi, untuk mata kuliah ini kita akan terfokus kepada model linear gitu. Nah, lantas model linear ini apa? Ada yang pernah dengar nggak? Apakah ada yang pernah mendengar model linear itu model yang bagaimana? Model yang saling berhubungan, Pak? Ya, kalau model itu kan saling berhubungan antara variabel bebasnya dan terikatnya. Ada yang lain? Oke ya. Model linear adalah model yang linear terhadap parameternya. Nah, jadi model linear ini adalah model yang linear terhadap koefisiennya, gitu ya. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan model yang linear terhadap parameternya? Nah, perhatikan model sebagai berikut ya. Nah, pada model ini yang merupakan parameter yang mana? Pada model ini yang merupakan parameter itu yang mana? Ada yang masih ingat pelajaran PMS? Nah, jadi pada model ini ya, yang merupakan parameter itu adalah yang ini. Yaitunya beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta N. Nah, parameter ini nama lainnya adalah koefisien model, ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa model linear adalah model yang linear terhadap parameternya. Nah, maksud model yang linear terhadap parameternya itu adalah
bahwa setiap parameter ini itu berpangkat 1. Perhatikan bahwa beta 0 berpangkat 1, beta 1 berpangkat 1, beta 2 berpangkat 1, seterusnya sampai beta n ya, juga berpangkat 1. Nah, ini contohnya ya, Y sama dengan 50 tambah 4x1 tambah 5x2 tambah 6x3 dan seterusnya ya. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan parameter? Nah, jadi pada contoh ini ya, yang merupakan parameter itu adalah 50, 4, 5, 6, 3 gitu. Nah, kemudian kalau Y, X1, X2, X3 sampai Xn ini disebut sebagai apa? Variabel dependen dan independen. Ya, variabel yang dependen yang mana? Yang Y. Kemudian kalau variabel yang independen? X1, X2 sampai X. Ya, betul. Nah, lantas parameter itu apa? Pada contoh ini kan yang merupakan parameter itu adalah 50, 4, 5, 6, 3. Nah, parameter itu apa? Koefisiennya, Pak. Ya, koefisiennya ya. Jadi, parameter itu adalah bilangan konstan pada model yang nilainya diestimasi dari hasil pengolahan data gitu. Jadi untuk menentukan beta 0, beta 1, beta 2 dan seterusnya ini tidak sembarangan ya. Ini harus dari hasil pengolahan data gitu. Jadi parameter itu adalah bilangan konstan pada model yang nilainya diestimasi dari hasil pengolahan data gitu. Nah, kenapa dikatakan bilangan konstan? Karena selama analisis nanti ya, parameter itu tetap sama nilainya, yaitu 50, 4, 5, 6, 3 gitu ya. Dalam kasus ini ya. Yang berubah-ubah itu kan nilai variabel bebasnya ya nantinya dan variabel terikatnya. Nah, X1, X2, X3 dan Xn ini kan merupakan variabel bebas di mana nilainya itu nantinya akan berubah-ubah ya, tergantung dari objek amatan kita gitu. Nah, sementara yang variabel terikat ini kan mengikuti nilai dari variabel yang bebasnya gitu. Nah, jadi contoh dari parameter itu adalah beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 sampai beta n gitu. Nah, kemudian di sini itu ya yang merupakan variabel yang mana di sini tuh? Ayo. Itu apa? Variabel bebas apa terikat? Kalau Y-nya? Iya, betul. Oh iya ya, Bapak belum absen nih. Jadi kalau misalnya nggak jawab panggilan Bapak berarti itu dianggap alfa ya. Vina Agustina, Hadir Bapak. Hadir. Rifki Hadir, Pak. Ahmad Noval, Hadir Bapak. Rifasya Gerung, Hadir, Pak. Zafika, Hadir, Pak. Ibnu, Hadir, Pak. Rifa, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Fidela, Fidela nggak ada? Berarti absen ya. Kemudian Amanda, Amanda Hadir, Ayu, Bapak. Hadir. Nadia, Hadir, Pak. Bianda,
Bianda Baby. Bianda Baby berarti nggak ada ya, absen ya. Kemudian Chelsea, Hadir, Pak. Francisca Desora, Hadir, Pak. Novira, Hadir, Pak. Brian Endo, Hadir. Graciela Epifania, Hadir, Pak. Hadir. Helmina Esther, Hadir, Pak. oke. Kemudian Adinda Exodina, Alfa, ya. Kemudian Dita Fadila, Hadir, Pak. Filan, Hadir, Bapak. Mila. Hadir, Pak. Oke, sisanya nanti lagi ya Bapak absen ya. Oke, berarti di sini itu yang merupakan variabel bebas itu adalah X1, X2, X3, dan Xn. Sementara yang Y ini disebut sebagai variabel terikat. Ya. Nah, jadi contohnya ya, Y sama dengan 50 tambah 4X1 tambah 5X2 tambah 6X3, seterusnya sampai 3Xn. Di sini itu yang merupakan variabel terikatnya adalah Y, dan variabel bebasnya adalah X1, X2, X3, sampai Xn ya. Nah, lantas variabel itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan variabel? Izin, Pak. Variabel Ya. itu faktor yang mempengaruhi hasil dan bisa disebut sebagai unit yang sedang diteliti. Oke. Tapi bagaimana dengan variabel terikat yang merupakan output dari model? Nah, jadi variabel itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang nilainya bisa berubah-ubah pada model. Nah, nilai variabel ini kan nantinya berubah-ubah ya, tergantung dari objek amatan kita, gitu kan? Nah, contoh dari variabel itu ya, Y, X1, X2, sampai Xn. Nah, tadi variabel bebas, variabel yang bagaimana? Apa yang dimaksud dengan variabel bebas? Variabel yang mempengaruhi, Pak. Iya, bagus. Ada lagi? Apa yang dimaksud dengan variabel bebas? Nah, jadi iya, betul ya. Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang berfungsi sebagai input dan nilainya itu berdiri sendiri. Jadi variabel bebas itu nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, oke. Kemudian selanjutnya variabel terikat. Ya. Apa yang dimaksud dengan variabel terikat? Ayo, apa yang dimaksud dengan variabel terikat? Variabel yang berfungsi sebagai output dan nilainya dipengaruhi oleh variabel lainnya, Pak. Ya, bagus Oleh sekali ya. variabel bebas. Ya, bagus.
Jadi variabel terikat itu adalah variabel yang berfungsi sebagai output dan nilainya bergantung atau dipengaruhi oleh variabel lainnya gitu. Nah, ini ya ilustrasi variabel bebas dan terikat. Andaikan mesin ini merupakan model yang kita bangun ya. Nah, ini. Jadi misalkan mesin ini adalah model yang kita bangun ya. Kemudian yang menjadi inputnya apa tadi? Apa yang menjadi inputnya tadi? Yang menjadi inputnya adalah variabel bebas ya, gitu. Nah, ini. Nah, kemudian input ini diproses oleh modelnya atau mesinnya sehingga nanti dihasilkanlah output ya. Outputnya berupa variabel terikat gitu. Nah, oke. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung ya tentang definisi model linear ya. Nah, jadi model linear itu adalah model yang linear terhadap parameter atau koefisiennya. Nah, artinya bahwa model yang linear terhadap parameter itu adalah model yang parameternya semuanya memiliki pangkat 1. Nah, ciri-ciri dari model yang linear terhadap parameter itu adalah yang pertama, parameter hanya muncul dengan pangkat 1. Nah, misalnya ini ya, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Di sini yang merupakan parameter yang mana di sini? Guys, yang mana yang merupakan parameter? X ini kan dia variabel bebas, Y ini adalah variabel terikat. Yang parameter berarti yang mana? Beta 0 dan beta 1, Pak. Iya, bagus. Nah, di sini terlihat bahwa beta 0 dan beta 1 itu dia memiliki pangkat 1. Maka bisa dikatakan bahwa ini merupakan model linear. Kemudian, contoh yang kedua, apakah ini model linear atau tidak? Apakah ini model linear atau tidak? Tidak, Pak. Kenapa? Karena tidak berpangkat 1. Yang tidak berpangkat 1 itu kan variabel bebasnya, bukan parameternya. Ingat ya, bahwa model linear itu parameternya hanya muncul dengan pangkat 1. Nah, di sini itu kan yang parameter itu adalah beta 0, beta 1, dan beta 2. Di sini terlihat bahwa beta 0, beta 1, dan beta 2 itu berpangkat 1. Jadi selama parameternya berpangkat 1, berarti itu adalah model linear. Gitu. Berarti ini merupakan model linear. Ya. Kemudian, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kuadrat X. Apakah ini model linear atau tidak? Tidak, Pak. Karena parameternya berpangkat 2. Ya, bagus ya. Karena ada beta 1 yang berpangkat 2 ya. Maka ini bukan merupakan model linear. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua adalah parameter tidak saling dikalikan. Jadi parameternya tidak saling dikalikan. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini bukan merupakan model linear. Karena ada parameter yang dikalikan di sini kan. Itunya beta 0 dan beta 1. Nah, maka dari itu ini bukan merupakan model linear gitu. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah parameter tidak boleh berada di dalam fungsi non-linear seperti log, eksponen, sin,
dan lain-lain. Nah, contohnya ini ya. Di sini terlihat bahwa beta 1 berada di dalam fungsi eksponen ya, gitu. Maka dari itulah model ini bukan model linear. Ya. Kemudian, Y sama dengan beta 0 tambah log beta 1X. Apakah ini model linear apa bukan? Y sama dengan beta 0 tambah log beta 1X. Ini model linear apa tidak? Tidak, Pak. Alasannya? Karena ada log di dalamnya. Ya, betul. Berarti ini bukan merupakan model linear. Ya. Nah, kemudian kalau ini apakah dia merupakan model linear atau tidak? Tidak juga, Pak. Kenapa? Karena terdapat sin yang dikalikan dengan Ya, ya, jadi beta 1 dan beta 2-nya berada dalam fungsi sinus ya, gitu. Maka dari itu ini bukan merupakan model linear ya. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah model bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari parameternya gitu. Nah, jadi ini Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 fx tambah beta 2 fx dan seterusnya gitu. Nah, kombinasi linear itu adalah jumlah dari perkalian antara parameter dan fungsi gitu. Nah, jadi selama beta 0, beta 1, dan beta 2 ini berpangkat 1, maka bisa dikatakan bahwa itu merupakan model linear ya. Oke. Nah, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 cos X1 tambah beta 2 log X2, apakah ini merupakan model linear atau tidak? Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 cos X1 tambah beta 2 log X2. Apakah ini merupakan model linear atau tidak? Nah, ini merupakan model linear karena beta 0, beta 1, dan beta 2-nya ini berpangkat 1. Ya. Berarti ini merupakan model linear. Nah, latihan ya. Manakah di antara model berikut yang merupakan model linear? Ya. Ini apakah merupakan model linear? Halo? Ya, Pak, itu merupakan model linear karena parameternya itu berpangkat 1, yang berpangkat 2 itu cuma cuma yang X2 itu coba, yang XX-nya aja. Oke. Kemudian, ini apakah merupakan model linear atau tidak? Apakah ini model linear? Model linear, Pak. Ya, model linear. Alasannya? Karena dia pangkat X1 itu termasuk fungsi, Pak, dan parameternya itu tidak berada dalam eksponen ataupun sin konstan, Pak. Ya, betul sekali. Ya. Ini merupakan model linear ya. Kemudian, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 pangkat 3 X1 tambah beta 1 kali beta 2 X3. Apakah ini merupakan model linear atau tidak? Bukan, Pak. Alasannya? Karena terdapat beta yang pangkatnya tidak 1, yaitu pangkat 3. Kemudian ada beta yang dikalikan dengan beta 2.
Ya, tepat sekali. Bagus. Ya. Berarti ini merupakan model linear. Kemudian, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 tan kuadrat X1 tambah beta 2 X2 pangkat log X1. Apakah ini merupakan model linear? Bagaimana yang nomor 4 itu? Nah, jadi yang nomor 4 ini dia merupakan model linear ya, karena beta 0, beta 1, dan beta 2-nya berpangkat 1. Berarti ini adalah model linear. Oke, kemudian ya, kita akan mempelajari tentang scatter plot ya. Jadi untuk memahami model linear ini ya, kita perlu ya memahami scatter plot ini. Ada yang masih ingat nggak apa itu scatter plot? Ada yang masih ingat? Apa itu scatter plot? Nah, jadi scatter plot itu adalah grafik titik-titik pada bidang koordinat kartesius yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Jadi bisa dikatakan bahwa scatter plot itu adalah kumpulan ya titik-titik di mana setiap titik-titik itu dia mewakili objek amatan kita. Nah, kumpulan titik-titik itu nantinya digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikatnya. Gitu. Nah, pada sumbu X ya, jadi kan kita menggambarkannya di bidang koordinat kartesius, di mana kalau bidang koordinat kartesius itu dia memiliki sumbu X dan sumbu Y, gitu kan. Nah, nilai yang ada pada sumbu X itu adalah nilai variabel bebasnya. Sementara nilai yang ada pada sumbu Y-nya adalah variabel terikat. Ya. Nah, kemudian ya, setiap titik pada scatter plot itu mewakili setiap objek yang menjadi amatan kita. Jadi setiap titik itu dia mewakili setiap objek yang menjadi amatan kita. Oke. Contohnya adalah berikut ini disajikan data lama waktu belajar mahasiswa dan nilai UTS dari masing-masing mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa A lama belajarnya adalah 1 jam, sehingga nilai UTS-nya menjadi 55. Kemudian mahasiswa B lama belajarnya adalah 2 jam, sehingga nilai UTS-nya menjadi 60. Nah, kemudian mahasiswa C lama belajarnya adalah 3 jam, sehingga nilai UTS-nya adalah 70. Begitu seterusnya ya. Nah, di sini kita misalkan bahwa lama belajar itu adalah X. Jadi, lama belajar itu adalah variabel bebas ya. Di mana nanti nilai dari lama belajar itu ada di sumbu X ya. Kemudian nilai UTS ini adalah Y yang merupakan variabel terikat. Karena nilai UTS ini itu bergantung dari
lamanya belajar mahasiswa gitu. Nah, jadi kalau data ini kita plotkan ya pada bidang koordinat kartesius, maka akan diperoleh scatter plot sebagai berikut. Nah, jadi scatter plot itu adalah kumpulan ya dari titik-titik di mana setiap titik itu mewakili setiap objek yang jadi amatan kita. Titik A mewakili mahasiswa A, titik B mewakili mahasiswa B, titik C mewakili mahasiswa C, titik D mewakili mahasiswa D, dan titik E mewakili mahasiswa E. Gitu. Nah, jadi di sini terlihat ya bahwa titik A ini menunjukkan bahwa lama belajar mahasiswa A adalah 1 jam, sehingga nilai UTS-nya adalah 55. Kemudian titik B ini menunjukkan bahwa mahasiswa B lama belajarnya 2 jam, dan nilai UTS-nya adalah 60. Gitu. Nah, kalian paham kan cara memplotkan titik-titik pada bidang koordinat kartesius? Masih ingat kan caranya? Masih ingat nggak caranya? Masih Pak Nono. Oh, masih ya. Oke. Nah, fungsi dari scatter plot itu adalah yang pertama, untuk melihat apakah ada pola hubungan antara dua variabel. Nah, perhatikan bahwa ya di scatter plot satu ini ya, sebaran datanya itu cenderung membentuk suatu pola, yaitunya pola garis lurus. Itu artinya bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y ini adalah linear. Nah, linear itu artinya adalah berbentuk seperti garis lurus. Jadi hubungan antara variabel X dan Y ini adalah seperti garis lurus ya, atau linear. Nah, kemudian hubungan antara variabel X dan Y ini ya, kita lihat di sebaran datanya ini dia cenderung membentuk suatu pola. Ini pola apa ini? Ada yang masih ingat ini pola apa? Nah, pola ini tuh seperti parabola ya. Berarti hubungan antara variabel X dan Y itu adalah kuadratik. Ya, karena untuk membentuk parabola itu kita menggunakan fungsi kuadrat biasanya gitu kan. Nah, jadi hubungan antara variabel X dan Y itu adalah kuadratik ya. Kalau X dan Y pada scatter plot 1 tadi linear, pada scatter plot 4 ini hubungannya adalah kuadratik. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendeteksi sebaran data ya. Apakah sebarannya itu rapi, menyebar, atau ada yang aneh. Yang aneh itu adalah yang mengandung outlier ya. Nah, ini adalah contoh dari sebaran data yang rapi ya, gitu. Nah, kalau ini contoh dari sebaran data yang menyebar gitu kan, gitu. Jadi tidak mengikuti pola tertentu gitu, yang scatter plot 2 ini. Nah, kemudian yang ketiga ini terlihat bahwa di sini tuh ada outlier. Ada yang masih ingat nggak outlier itu apa? Ada yang masih ingat outlier itu apa? Nah, jadi outlier itu bisa dikatakan sebagai pencilan ya. Nah, outlier adalah pencilan. Artinya adalah sekumpulan data yang jauh ya dari data lainnya gitu. Yang posisinya tuh jauh dari data lainnya. Perhatikan bahwa ini ada sekumpulan data yang jauh ya dari data lainnya. Maka dari itu, sekumpulan data ini disebut sebagai outlier ya, atau pencilan gitu. Nah, kemudian
Fungsi scatter plot itu adalah yang ketiga, menjadi langkah awal sebelum membuat model, ya. Misalkan model regresi. Jadi dengan kita memplotkan objek-objek ya pada scatter plot ini, kita jadi tahu ya, oh ini baiknya datanya dianalisis dengan menggunakan regresi linear misalnya. Oh, mungkin data ini cocoknya dianalisis dengan regresi kuadratik gitu. Nah, ini kan terlihat ya bahwa sebaran datanya itu cenderung mengikuti pola yang linear gitu kan. Berarti ini cocok menggunakan regresi linear. Nah, kalau ini kan dia ada lengkungan ya gitu. Ini membentuk parabola. Berarti untuk data ini cocoknya dianalisis menggunakan regresi kuadratik ya. Nah, oke. Nah, misalkan diketahui scatter plot dari data sebagai berikut, gitu ya. Nah, perhatikan bahwa scatter plot ini dia mengikuti pola yang linear gitu ya. Dia cenderung membentuk garis lurus gitu kan untuk data ini gitu. Nah, jadi dari scatter plot ini terlihat bahwa titik-titik data membentuk suatu pola, yaitu pola yang linear gitu. Jadi ini ya. Jadi ini adalah garis polanya ya. Ini garis polanya. Kemudian pola ini ya. Garis pola ini biasanya digambarkan dengan fungsi ya. Garis pola ini biasanya digambarkan dengan fungsi. Nah, jadi contoh dari fungsi itu misalnya ya, Y sama dengan 2X tambah 1. Ini tidak berkaitan dengan fungsi yang ini ya, ini cuma contoh dari fungsi saja. Itunya Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, di mana fungsi adalah rumus yang menghubungkan antara X dan Y. Nah, kemudian, ya, kalau berdasarkan fungsi ini ya, untuk menggambarkan garis lurus ya, dari fungsi ini, yang pertama, misalnya diketahui X-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu. Nah, berarti nilai Y-nya berapa saja? Misalnya nih, diketahui fungsinya sama dengan Y, sama dengan 2X tambah 1, di mana nilai X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya itu berarti tinggal kita substitusikan nilai X ini ke fungsi ini ya kan? Berapa nilai Y-nya jadinya? Halo guys, apakah masih ada di sana? Nah, berarti Y-nya itu adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13 ya. Di mana 3 ini diperoleh dari, kita substitusikan X sama dengan 1 ke fungsinya. Yaitunya Y sama dengan 2X tambah 1. Berarti Y-nya sama dengan 2 kali 1 tambah 1. Sehingga didapatkan 3. Nah, kemudian untuk X sama dengan 2. Ya, kita substitusikan ke fungsi ini, jadinya Y sama dengan 2 kali 2 tambah 1, didapatkan 5. Kemudian ya, Y sama dengan 2X tambah 1, ya. X-nya 3, berarti 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Ya. Nah, jadi kalau kita plotkan ya data ini ke bidang koordinat kartesius,
hasilnya adalah sebagai berikut. Dan ketika kita hubungkan titik-titik data ini, maka akan menghasilkan garis lurus ya, seperti ini. Jadi inilah caranya menggambarkan garis lurus dengan menggunakan fungsi, ya kan. Jadi ini cuman apa ya, flashback aja ya, ini flashback. Kita kembali lagi ke pembahasan tadi. Jadi diketahui sebuah scatter plot ya, atau sebaran titik data. Nah, terlihat bahwa sebaran titik data itu membentuk suatu pola. Nah, pola ini ya biasanya digambarkan dengan fungsi. Garis pola ini biasanya dapat digambarkan dengan fungsi. Namun pada kenyataannya, kita tidak tahu fungsi apa yang paling cocok dan tepat menggambarkan pola data tersebut. Jadi kita hanya bisa menduga-duga ya fungsinya. Kita hanya bisa memperkirakan. Karena kalau fungsi itu kan koefisiennya bisa kita tentukan sendiri ya. Nah, kemudian oleh sebab itu digunakanlah model. Nah, model itu bisa dikatakan sebagai fungsi yang memiliki koefisien dan konstanta yang diperoleh dari hasil pengolahan data. Jadi kalau fungsi itu dia dapat kita tentukan sendiri ya, koefisien dan konstantanya. Sementara kalau model itu, koefisien dan konstantanya itu ya, atau koefisien modelnya itu harus diperoleh dari hasil pengolahan data. Nah, jadi diharapkan dengan menggunakan model ini ya, garis yang terbentuk dari model itu dapat mendekati pola datanya sebaik mungkin. Nah, jadi salah satu model yang sering digunakan untuk menggambarkan pola data yang berbentuk garis lurus adalah regresi linear. Nah, jadi jika variabel yang kita gunakan hanya ada dua, yaitu satu variabel bebas ya, dan satu variabel terikat, maka regresi yang kita gunakan itu adalah regresi linear sederhana. Gitu. Nah, bagaimana jika variabel bebas yang kita gunakan itu lebih dari satu? Ada yang tahu nggak? Kalau variabel bebas yang kita gunakan lebih dari satu, maka regresi linear yang apa yang kita gunakan? Kan kalau misalnya satu variabel bebas dan satu variabel terikat, kita menggunakan regresi linear sederhana. Nah, kalau misalnya jumlah variabel bebasnya itu lebih dari satu, berarti regresi linear yang mana yang kita gunakan? Misalkan variabel bebasnya ada 2, ada 3, ada 4 gitu. Berarti itu regresi linear yang mana? Halo? Regresi linear berganda, Pak. Iya, betul. Berarti yang kita gunakan adalah regresi linear berganda. Nah, kegunaan regresi linear sederhana itu yang pertama untuk menggambarkan pola data ya. Jadi untuk menggambarkan garis pola ini ya. Nah, yang kedua melakukan peramalan atau prediksi. Nah, perhatikan bahwa di sini X-nya cuma sampai 100 ya. X-nya cuma sampai 100, dan kalau kita perpanjang garis ini ya, kita bisa meramalkan ya, nilai jika X sama dengan 120 misalnya, berarti Y-nya berapa? Nah, kita bisa meramalkan itu. Jika kita perpanjang garis ini kan, kita perpanjang garis ini ke atas, kita bisa meramalkan nilai yang tidak ada pada data ini.
Nah, itulah yang merupakan peramalan. Jadi misalnya X-nya 120. Kan itu tidak ada di data ya. Tapi dengan kita memperpanjang garis ini ya, kita bisa meramalkan. Ketika X sama dengan 120, berapa nilai Y-nya? Gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita perpanjang garis ini ya, kita bisa meramalkan nilai X sama dengan 120. Ya. Jadi ketika X sama dengan 120, Y-nya ternyata sama dengan 250. Jadi memprediksi nilai yang tidak ada pada data itu disebut sebagai peramalan. Oke, ini question guys, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan untuk mengabsen ya. Clay Vance Presley. Clay Vance Presley Wulandari. Ada? Absen. Reza Gulam Akmal ada? Hadir, Pak. Yelsi ada? Hadir, Pak. Gabriela. Gabriela ada? Tidak ada, absen. Natali Mawar. Hadir, Pak. Kemudian Aura. Hadir, Pak. Natasha. Hadir, Bapak. Nashwa. Hadir, Pak. Inka. Hadir, Pak. Rifda. Hadir, Pak. Anak. Hadir, Pak. Rifa Syanuril. Hadir, Pak. Fitriani. Hadir, Pak. Salom. Hadir, Pak. Helbi. Hadir, Pak. Novia. Novia Ramadhani. Alfa ya. Ahmad Randi Irsanda. Ahmad Randi Irsanda. Ada? Alfa ya. Kemudian Nabila Salsabila. Hadir, Bapak. Adelia. Adelia Sri Ajeng. Hadir, Bapak. Ahmad Tijani. Aulia Wahdah Atika. Hadir, Pak. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan dari Anda semua terkait materi hari ini? So far so good? Oke, baiklah. Karena tidak ada pertanyaan ya. Izin Sekian Bapak, saja. Ya. Saya tadi belum di absen atas nama Fidela Anggraini. Tadi dari toilet soalnya Pak, maaf. Fidela. Bentar ya. Saya juga Pak atas nama Clay Vance Wulandari. Fidela Anggraini ya. Iya betul Bapak. Clay Vance ya. Iya Bapak. Oke. Izin Pak, Janda Baby juga hadir Pak. Tadi jaringannya jelek banget. Siapa? Siapa namanya? Bianda Baby Pak. Bianda Baby. Iya Pak.
Oke. Oke, berarti nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, sekian saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bapak mohon maaf jika ada salah kata ya. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Bapak.